Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari HTML, dari pengenalan HTML sampai dengan teman-teman juga sudah mempraktikkan juga bersama-sama kita eh, menuliskan teks-teks yang ada di HTML. Nah, di video kali ini, dimulai dari video kali ini kita akan menghias HTML, materi-materi HTML, teks-teks yang sudah kita buat di video-video sebelumnya agar tampak lebih menarik. Nah, untuk menjadikannya lebih menarik, kita perlu yang namanya CSS. CSS sendiri itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS sendiri itu memang fungsinya adalah untuk memberikan style ataupun hiasan ataupun membuat tampilan website kita menjadi lebih menarik seperti itu. Nah, jadi sebelumnya di sini saya mau kasih satu contoh. Jadi di halaman Facebook ini seperti yang teman-teman lihat di halaman login Facebook, di sini backgroundnya dia warnanya abu-abu bukan putih. Kemudian di sini dia ada kotak, jadi semacam box yang isinya adalah form sign in. Kemudian di sini ada input, email, password, kemudian ada button, dan di sini ada yang namanya hyperlink seperti yang teman-teman tahu. Di sini juga ada button. Nah, buttonnya sendiri pada saat kita arahkan atau hover namanya. Jadi pada saat kita hover, dia warnanya agak berubah dari yang tadi biru jadi lebih gelap, yang hijau untuk lihatnya account juga sama. Dan di sini ada tulisan dan di sini ada uh, hyperlink juga. Kemudian di bawah ada link-link juga berbagai macam link dari Facebooknya. Nah, ini itu adalah HTML yang sudah diberi CSS seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman pengen tahu bagaimana sih halaman form Facebook ini sebelum dikasih CSS, dia tampilannya seperti ini. Jadi seperti yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Jadi di sini dia ada logo Facebook yang pertama bagian atas, kemudian dilanjut ada tulisan di sini, kemudian di sini ada input sign in dan juga tombol login. Jadi apa yang teman-teman buat itu mirip sama yang ada di Facebook bagian HTML-nya. Kemudian ada login, forget password. Jadi ada button, ada input form. Di sini ada hyperlink juga, kemudian ada text, kemudian ini ada heading. Ya teman-teman ya, ingat di sini ada image juga dan itu ya. Jadi itu yang ada di halaman Facebook ini. Nah, jadi setelah kita kasih CSS, tampilannya menjadi seperti ini gitu. Nah, jadi di video kali ini kita akan uh, berkenalan dulu bagaimana sih cara kita menggunakan CSS, dan juga sedikit mungkin nanti akan kita tunjukkan juga sedikit style-style yang bisa diterapkan di halaman HTML-nya. Oke, jadi langsung saja. Jadi teman-teman buka codingan teman-teman. Teman-teman bisa buka di video sebelumnya, di video sebelum-sebelumnya file-filenya. Jadi dari video sebelumnya teman-teman kan sudah buat HTML tuh. Di sini teman-teman coba buka yang bagian index, kemudian jangan lupa untuk nyalakan servernya di pojok kanan bawah kalau misal teman-teman lupa. Nah, oke, jadi ini itu yang sudah kita buat ya. Kalau teman-teman ingat, jadi mulai dari heading 1, 2, 6, kemudian ada paragraph, ada hyperlink, ada list, kemudian ada logo Google, ada ini itu untuk container atau div, dan juga di sini ada table. Nah, dari file ini kita akan berikan sedikit ya. Jadi kita akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana sih cara menggunakan CSS gitu. Oke, langsung saja. Untuk cara menerapkan CSS di HTML kita itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa meletakkan di bagian head. Jadi di bagian head, kemudian kita bisa tulis style seperti yang teman-teman sudah lihat di video bare bones atau pengenalan terhadap kerangka yang ada di template HTML. Nah, di sini dari style kita bisa terapkan style-style CSS gitu. Nah, untuk menerapkan stylenya, pada dasarnya kita konsepnya adalah kita pilih dulu HTML atau teks atau div atau container atau bagian mana yang ingin diberi style. Jadi sebagai contoh di sini ada H1. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung tagnya jadi H1, kemudian spasi. Spasi tidak diperlukan, tapi supaya terlihat lebih bagus saja. Jadi bisa spasi atau enggak. Kemudian teman-teman kurung buka dan kurung tutup. Nah, jadi sudah. Kemudian di sini misal kita kasih color, kemudian
Right. Yang mungkin teman-teman juga udah lihat di video sebelumnya cara menggunakannya. Jadi untuk penulisannya itu yang pertama adalah komponen atau bagian yang mau dikasih style, kemudian dikasih kurung buka dan kurung tutup, kurung kurawal bentuknya, kurung kurawal. Kemudian di dalamnya itu ada style yang ingin diberikan gitu. Dan kemudian untuk stylenya sendiri di sini ada, jadi misal teman-teman mau warnanya, jadi kodenya itu adalah color, kemudian titik dua, kemudian warnanya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita save. Nah, dia warnanya sudah berubah jadi merah nih. Kemudian misal dari H ini kita mau buat background color-nya dirubah jadi blue misal. Kita save. Nah, dia akan berubah jadi biru bagian background color-nya seperti itu. Jadi uh, ini cara pertama, cara menggunakan style. Tapi kekurangan cara ini adalah uh, nantinya akan memenuhi satu halaman HTML ini. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah menuliskan banyak kode-kode HTML, di situ juga berarti kita perlu menuliskan banyak kode-kode CSS. Nah, kalau misal kita taruh di satu halaman seperti ini kan nanti dia jadinya panjang banget sampai bawah tuh. Nah, oleh karena itu kita perlu pisahkan filenya. Nah, cara memisahkannya adalah kita buat di bagian head juga yang namanya link. Nah, di sini dari Emmet sendiri sudah diberikan template-nya, jadi ada link atau CSS favicon dan lain-lain. Nah, kita pilih yang CSS. Nah, ataupun teman-teman bisa tulis sendiri juga, jadi link rel-nya atau rel itu relationship. Jadi kita ditulis style sheet, kemudian di sini href. Href itu seperti yang di contoh-contoh sebelumnya, di sini ada href. Itu adalah lokasinya. Nah, untuk lokasinya sendiri kita bisa kasih koma slash style.css, kita save. Nah, kemudian kita buat di folder project jadi pastikan juga foldernya itu sesuai. Jadi untuk contoh di sini kan kita tandanya adalah masih dalam satu folder sama. Nah, misal kalau kita buat langsung di sini style.css, jadi belakangnya juga pastikan dia adalah titik CSS ya. Enter. Nah, jadi ini adalah halaman CSS-nya. Misal kita buat langsung saja, misal H1 yang tadi, kemudian kita tulis color red, titik koma, save. Nah, dia akan langsung berubah juga. Kenapa? Karena dia udah ke connect dengan yang index di sini, yang style di sini. Nah, kalau misal teman-teman ingin meletakkan file CSS-nya di beda folder, sedikit info saja. Misal teman-teman create folder di sini, teman-teman tulis styles, kemudian teman-teman letakkan kayak misal buat baru deh. Jadi di sini file misal style sheet.css. Oke, jadi ada dua ya. Di sini kita ke index. Misalnya teman-teman ingin pakai style sheet.css. Nah, teman-teman bisa masuk ke, jadi penulisannya adalah slash, kemudian nama foldernya, kemudian style sheet.css gitu. Nah, dari Visual Studio Code tadi sudah dibantu. Tapi intinya adalah pertama tuliskan slash, kemudian nama folder, kemudian selanjutnya nama file. Kalau misalnya nanti ada folder lagi, tambahi lagi nama folder, kemudian slash, dan diakhiri dengan nama filenya yang mana. Nah, kemudian ini kita save. Oke, tulisannya kembali hitam karena kita belum kasih style di bagian yang ini. Kita kasih satu, misal color blue. Ini kita save. Nah, dia warnanya berubah menjadi biru gitu. Kemudian sedikit tambahan juga untuk penulisannya sendiri. Misal di sini ada H1 warnanya biru. Nah, kalau misal teman-teman tambah di sini ada H1 lagi, kemudian namanya adalah ini heading 1 kedua. Kemudian teman-teman save. Nah, dia warnanya juga akan jadi biru. Kenapa? Karena kita mengelompokkannya berdasarkan tag seperti ini. Nah, kita pilihnya H1. Jadi semua H1 yang ada itu warnanya tolong jadikan warnanya menjadi biru gitu. Nah, sehingga yang H1 di sini jadi biru, kemudian H1 yang di sini juga akan menjadi biru. Jadi teman-teman perlu hati-hati apabila pada saat menggunakan pengelompokan dengan tag seperti ini gitu. Nah, untuk cara yang lebih yang benar atau cara yang supaya kita bisa mengelompokkan sesuai dengan keinginan kita, itu nanti kita akan pelajari di video-video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu.
teman-teman sudah tahu gimana CSS itu adalah sebuah kode yang bisa kita gunakan untuk mempercantik halaman website kita gitu. Seperti yang teman-teman sendiri sudah tadi kita lihat bersama-sama, Facebook sendiri pada saat kita hilangkan CSS-nya, yaitu halaman HTML biasa seperti yang teman-teman sudah buat di video sebelumnya. Jadi isinya adalah kerangka dari HTML seperti itu. Nah, kemudian setelah dikasih style untuk Facebook sendiri, dia akan menghasilkan tampilan yang lebih enak dilihat gitu. Nah, di sini teman-teman juga udah tahu gimana cara menggunakan file CSS-nya, gimana cara membuat file CSS, kemudian meletakkannya, kemudian bagaimana menghubungkan antara HTML dan juga CSS-nya begitu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.